Untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka wa tubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidzah semuanya, khususnya para wakil talqin Pangsa Baos yang dimuliakan oleh Allah. Ikhwan dan akhwat yang hadir sore hari ini, khususnya para petugas manaqib yang senantiasa istiqomah menjalankan tugas berat tapi mulia, para penggerak manaqib yang selalu setia, yang selalu bersabar menyusun acara, menghubungi para petugas, ada Teh Haji Susi, ada Umi Syahid, ada Ibu Wahyuni yang menggawangi Eropa, ada Ibu Kartini yang menggawangi Amerika, ada yang menggawangi Hong Kong sebagai perwakilan bahwa manaqib kita adalah manaqib seluruh dunia. Tak lupa para ikhwan yang selalu setia di acara manaqib sedunia ini, semoga semuanya kita diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, sehingga kita semuanya mendapatkan gelar ketakwaan dan kita semuanya diakui sebagai murid-murid Abah yang selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Abah Os, assalamualaikum Umi semuanya. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melatih diri, mengasah diri, sehingga kita semuanya berusaha untuk menjadi para pecinta kesucian jiwa. Salawat teriring salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah yang dititipkan, yang diwariskan oleh beliau kepada guru kita semuanya, Pangsa Baos. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat semuanya yang hadir sore hari ini, sebuah kebahagiaan yang tak terkira dalam rangkaian manaqib Istiqlal kemarin. Kami, khususnya saya, bertemu dengan para petugas yang terbiasa melaksanakan manaqib, yang biasanya bertatap muka melalui dunia maya, melalui Zoom. Kemarin alhamdulillah saya diberikan rizki bertemu dengan Pak Kiai Nur Fahim, bisa mencium tangan beliau, bisa berkhidmah kepada beliau. Saya bertemu dengan Dr. Dedi Antoni dari Jambi, yang subhanallah bisa ketemu di hotel beramaliyah bersama dengan Pangsa Baos, dan para ikhwan dan akhwat yang bisa bertemu kemarin di Istiqlal kemarin. Terima kasih atas waktu, atas silaturahminya. Mudah-mudahan kita semuanya terus terjaga dengan keistiqomahan kita semuanya. Amin rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, mohon izin sore hari ini ada beberapa hal yang menarik yang ingin kita bahas berkaitan dengan nama. Bahwa salah satu yang istimewa dari bulan ini adalah kemudian dari manqobah yang tadi dibacakan tentang nama dari Ismul A'zam. Mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, dalam sabdanya Rasulullah berkata, min haqqil waladi 'alal walidi salasatu asya'a, ayyuhsina ismahu idza wulida, wa yu'allimahul kitaba idza aqala, wa yuzawwijahu idza adraka. Hak anak dari orang tuanya ada 3 perkara. Yang pertama, ayyuhsina ismahu idza wulida, memberikan nama yang baik ketika anak ini dilahirkan. Itu yang pertama. Hak yang kedua,
wa yu'allimahul kitab idza aqala, mengajarkan Al-Qur'an ketika anak ini sudah pada umuran tamyiz, umuran berakal. Dan yang ketiga, wa yuzawwijahu idza adraka, menikahkan si anak dengan jodohnya yang baik ketika sudah menemukan jodohnya. Dari hadis ini yang ingin saya garis bawahi adalah hak anak yang pertama, yaitu ayyuhsina ismahu idza wulida, memberikan nama yang baik kepada anak ketika anak dilahirkan. Mengapa ini menjadi hak anak dari orang tuanya? Karena nama adalah sebuah hal yang substantif, sesuatu yang mendasar di mana seseorang itu bisa dikenali atas dasar nama dari orang tersebut. Bahkan salah satu dari keistimewaan atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Adam adalah Nabi Adam mampu mengidentifikasi benda-benda yang ada di alam semesta ini dengan memberikan nama dari masing-masing benda tersebut. Sehingga ini adalah hak dasar bagi seorang anak mendapatkan nama dari orang tuanya. Tentunya harus kita perhatikan bahwa nama yang Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya adalah kita sebagai orang tua memberikan hak pada anaknya untuk memberikan nama yang baik. Karena dari nama ini adalah terkandung doa dari harapan orang tuanya terhadap anaknya di masa yang akan datang. Nama-nama inilah yang kemudian kita semuanya harus perhatikan. Sehingga walaupun nama ini seolah-olah sepele, tetapi dalam Islam menggarisbawahi nama adalah sebuah kebutuhan, nama adalah hak mendasar dari seorang muslim, dari orang tuanya. Ikhwan dan akhwat semuanya, mungkin pernah kita mendengarkan salah satu istilah Inggris yang dikeluarkan oleh seorang pengarang drama Inggris, William Shakespeare. Beliau mengatakan, what is in the name? Apalah arti dari sebuah nama? Ketika Shakespeare kemudian mengucapkan ungkapan ini, seolah-olah di sana nama tidak menjadi sebuah hal yang mendasar. Seolah-olah nama bukanlah segalanya. Padahal Rasulullah mengajarkan bahwa nama adalah kita semuanya bentuk daripada identifikasi bahwa ruh kita itu nantinya akan dikenali berdasarkan nama dari diri kita atau ruh kita semuanya. Nah, ikhwan dan akhwat semuanya, sehingga ketika nama itu menjadi sebuah hal yang substantif, maka tadi kita bisa mendengarkan dalam manqobah yang dibacakan oleh Al-Ustadz tadi, bahwa ketika Syekh Abdul Qadir Jalani protes kepada Allah karena merasa dirinya dipermalukan oleh Allah gara-gara ada seorang ibu yang memohon kepadanya, yang meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu kemudian sampai 3 kali tahapannya, sehingga kemudian Syekh Abdul Qadir merasa malu karena hal yang sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan orang hanya dalam 1 tahapan dengan mengucapkan kun, maka kemudian itu semuanya akan terjadi. Protes yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir ini dalam dialognya dengan Allah, kemudian kita semuanya bisa mendengarkan tadi, bahwa kemudian dalam rangka menghibur Syekh Abdul Qadir diberikan beberapa pilihan. Pilihan yang pertama adalah kemudian orang yang melihat Syekh Abdul Qadir di hari Jumat, maka orang tersebut akan dijadikan wali oleh Allah. Apabila kemudian Syekh Abdul Qadir melihat, memandang sesuatu benda, benda itu akan berubah menjadi emas permata. Tapi kedua hal itu
tidaklah kemudian mencukupkan bagi Syekh Abdul Qadir, karena keduanya adalah unsur dunia yang sama sekali itu tidak berguna bagi Syekh Abdul Qadir untuk dirinya, bahkan untuk nanti di masa yang akan datang. Sehingga kemudian ada hak prerogatif yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir, bahwa Syekh Abdul Qadir itu diberikan hak yang istimewa, diberikan hadiah yang istimewa. Apabila namanya Syekh Abdul Qadir disebut, maka itu setara dengan nama Allah. Ketika disebutkan nama Syekh Abdul Qadir, itu berpahala sama seperti pahalanya orang yang menyebut nama Allah. Namamu setara dengan Ismul A'zam, kata Allah. Nah, ini ada dua hal yang menarik di sini. Yang pertama, bahwa Syekh Abdul Qadir itu diberikan keistimewaan, mempunyai nilainya, pahala yang luar biasa ketika namanya disebut. Itu sama pahalanya kita dengan menyebut nama Allah. Itulah hebatnya nama. Bahwa di hadis yang tadi di atas, hak seorang anak dari orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik. Nama yang baik yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, itu akan menjadi kebanggaan bagi anak ketika dia tumbuh dewasa. Dia tumbuh bersama dengan lingkungannya. Dia akan mendapatkan kebanggaan bahwa namanya adalah nama yang baik, nama yang penuh makna, nama yang penuh harapan. Dari nama tersebut, itu kemudian menjadi wasilah dia menjadi orang yang baik di masa yang akan datang. Pentingnya nama itu kemudian sehingga ini menjadi hak istimewa yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir. Bisa kita bayangkan bahwa ketika kemudian di manqabah yang lain, ketika ada seorang perempuan yang diganggu oleh seorang preman dan ingin diredu paksa oleh si preman tersebut, si perempuan itu kemudian memanggil nama Syekh Abdul Qadir 3 kali. Ketika nama Syekh Abdul Qadir dipanggil, maka kemudian Syekh Abdul Qadir mengirimkan terompah yang memukul pemuda preman tersebut sampai preman tersebut menemukan ajalnya. Itulah betapa nama itu menjadi luar biasa. Nama itu begitu hebatnya. Nama itu menjadi penting bagi kita semuanya. Apalagi ketika nama itu sudah ada, tertera, tertancap, terpatri dan kolbu kita, yaitu nama Ismul A'zam yang dititipkan, yang dipatrikan, yang ditalkinkan oleh guru mursyid ke dalam diri kita, ke dalam kolbu kita, sehingga kolbu kita sudah ada stempel Ismul A'zam yang menjadi jaminan bahwa yang Pangersa Abah Aws katakan, semalang-malangnya, sejelek-jeleknya orang yang sudah ditalkin adalah selamat. Ini jaminan. Ini jaminan dari Syekh Mursyid bahwa orang yang sudah ditalkinkan itu pasti selamat dari fitnah akhirat. Fitnah akhirat yang dimaksudkan adalah siksa neraka, karena ini jaminan dari Kanjeng Nabi Muhammad, dari hadis-hadis yang disampaikan bahwa orang yang telah ada nama Allah di dalamnya, ada Ismul A'zam di dalamnya, maka haram baginya api neraka membakar orang tersebut. Itulah nama Ismul A'zam yang dititipkan kepada Syekh Abdul Qadir, itu sesungguhnya juga dititipkan kepada guru kita. Artinya bahwa menyebut nama Syekh Muhammad Abdul Ghaus itu pun kita punya hak yang sama, karena beliau adalah Syekh Abdul Qadir fi hadis zaman. Dengan kata lain, kita bertawasul, kita bermunajat, kita berta'aluk, menyambung rasa pada guru kita. Ini adalah bagian daripada nama ruh kita disangkutkan dengan nama guru kita, sehingga kemudian nama kita tersambung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah.
pentingnya nama. Substansi dari nama sesungguhnya mewakili daripada substansi sebuah zat. Sehingga dengan tegas kemarin dari manakib yang ada dilaksanakan di Sinarasa, dipertegas di manakib di Istiqlal kemarin, Pangersa Abah Aos menegaskan bahwa nama Allah yang itu ditujukan nama bagi Tuhan kita Allah itu adalah bagian daripada syai', bagian daripada sesuatu yang itu tidak layak untuk disetarakan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Dengan nama Allah yang Maha Agung, dengan nama Allah yang sudah ditanamkan dalam kalbu kita semuanya. Maka kemudian kita semuanya taat dan patuh kepada guru kita semuanya, bahwa kita harus mengembalikan nama Allah Ismul Azam dalam keseharian kita dengan nama yang sudah sepantasnya. Jangan sampai kemudian nama Allah tersebut itu kemudian setara dengan syai'. Sementara guru kita mengatakan laisa kamislihi syai'un, bahwa Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Hanya Allah saja berdiri sendiri. Sehingga seharusnya kita semuanya menuliskan nama Ismul Azam, nama Allah itu dengan nama yang 4 huruf saja, alif, lam, dan ha, yaitu Allah Azza wa Jalla yang sudah biasa kita dawamkan, kita ingatkan, kita ingat-ingat dalam qalb kita, yang karena ingatan itu terjadi karena sudah ditalkinkannya ruh kita dari Ismul Azam tadi, yang kemudian kita semuanya harus menjaganya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, sekali lagi bahwa mengapa begitu tegasnya guru kita mengatakan bahwa Allah dalam penulisan itu adalah bagian daripada penistaan agama, penistaan terhadap Tuhan kita. Kita harus meyakini, kita harus mempercayai apa yang menjadi waridat yang diucapkan oleh beliau, oleh guru kita adalah sebuah waridat, sebuah ilham yang diberikan Allah kepada guru kita. Sehingga kemudian kita harus mendukungnya, kita harus mewujudkan supaya kemudian Ismul Azam itu menyebar ke seluruh dunia. Ismul Azam itu tertanam dalam hati setiap manusia yang ada di penjuru bumi ini. Dan bentuk perwakilan itu semuanya adalah kemudian dengan mewujudkan Al-Quran yang di dalamnya sudah tidak lagi menuliskan kata Allah, tetapi Al-Quran yang akan muncul adalah Al-Quran yang di dalamnya tafsirnya menuliskan hanya nama Allah dengan nama yang memang tidak ada, nama yang tidak sama dengan nama-nama yang lain, hanya alif, lam, dan ha saja. Allah Jalaluh, itulah nama bagi Allah, nama Ismul Azam yang penting bagi kita semuanya. Tanpa Ismul Azam kita semuanya bisa jadi tidak akan selamat. Bisa jadi kita tidak akan bertemu dengan Allah, karena dengan izin dari Allah, dengan bantuan wasilah daripada guru kita semuanya, kita mendapatkan nama yang agung. Kita mendapatkan hak, mendapatkan apa yang dicari orang dalam setiap bulan Ramadan, yaitu nuzulul Quran, yaitu dalam Quran itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di dalamnya adalah hu yang kemudian terjepit, terapit oleh 2 nama Allah, yang kemudian dalam hu itu adalah kantong asma dari 4.000 nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berkah bagi kita semuanya, mudah-mudahan dari apa yang sudah didapatkan hak kita dari guru kita, tinggal kita memberikan pupuk agar kita semuanya selalu bersama dengan yang sudah bersama, yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.